Teman-teman punya stok foto, sudah approve kalau dilihat dari apps, Shutterstock apps for contributor yang warnanya putih itu, logonya merah. Cuman ketika sudah approve, tapi teman-teman cek di bagian portofolionya adalah nol. Saya akan bahas di sini, jadi kenapa sudah approve tapi portofolionya nggak muncul. Sebenarnya saya pernah bahas ini 1 tahun yang lalu, tapi mungkin pemahamannya berbeda. Jadi hari ini saya akan share kepada teman-teman semua kenapa di Shutterstock App for Contributor foto kita sudah approve, tapi begitu kita cek di portofolio bahkan hasilnya adalah nol. So stay tune guys. Selamat pagi dari kota Jogja, teman-teman semua. Nama saya Bima Aditya. Jadi terima kasih sudah datang ke channel YouTube saya. Terima kasih sudah subscribe. Terima kasih sudah follow saya di Instagram. Jadi ada banyak sekali pertanyaan di Instagram terutama karena saya lagi sering sekali bikin reels. Intinya adalah ketika kita sudah mencoba berjualan foto di Shutterstock, kemudian dari aplikasi, dari apps, Shutterstock Apps for Contributor ya. Jadi jangan salah, bukan Shutterstock yang biasa. Kalau Shutterstock yang biasa itu kita sebagai pembeli, tapi Shutterstock App for Contributor. Jadi for Contributor ya. Ini sudah approve statusnya. Tapi ketika kita cek di portofolio, itu kan kalau kita scroll di bagian bawah pasti ada portofolio, itu ternyata hasilnya nol. Nah, sebelumnya saya mau jelasin dulu buat teman-teman semua yang baru gabung ke dunia per microstockan ini, khususnya di Shutterstock. Sebenarnya either itu di Pond5, Adobe, Shutterstock, Getty Image, atau platform apapun ya. Ini sekarang sudah masuk ke sebuah market di mana market ini berintegrasi dengan yang namanya artificial intelligence atau AI atau AI. Jadi artificial intelligence. Di mana artificial intelligence ini adalah sebuah industri di masa yang akan datang, di mana pembelinya bisa disinyalir, itu bukan lagi sebagai manusia personal seperti misalnya saya membeli foto teman-teman kayak kemarin yang barusan laku adalah coffee grind. Jadi saya membuat sebuah 3 macam gilingan kopi, fine course sama satu lagi lupa saya namanya apa. Kemudian saya membeli gitu. Nah ini konsepnya sudah berbeda. Jadi ada dari Canva, mungkin Envato Element, Shutterstock sendiri, Getty Image, itu yang ketika kita berjualan foto, ini dalam sebuah satu frame foto, misalnya kita bikin foto tentang pemandangan. Ini gunungnya diambil dari kontributor A, pohon kelapanya dari kontributor B, sawahnya dari kontributor C, dan saya misalnya kebagian awannya dari saya. Nah, dari manakah saya tetap dapat penghasilan? Kalau di Shutterstock namanya adalah kontributor fund. Jadi sebuah sistem pendanaan di mana ini dirancang oleh company di bawahnya Shutterstock, sehingga sekalipun karya kita tidak dibeli oleh manusia, itu kita bisa dibeli oleh sebuah software, platform, atau artificial intelligence. Ini adalah sebuah industri masa datang. Nah, gunanya buat apa? Sebelum teman-teman dapat duit ya, teman-teman harus tahu dulu ini AI buyer ini gunanya untuk apa. Salah satunya, ini adalah untuk data artificial intelligence para komputer, kemudian seperti ChatGPT, kemudian ada sebuah platform semacam ChatGPT, tapi kalau ChatGPT kan chat ya, ini adalah sebuah permodelan, jadi 3D artis biasanya untuk keperluan pembuatan simulasi 3D cafe, rumah, kemudian ambience misalnya kalau misalnya dulu teman-teman lihatin di Instagram ada intinya Bali AI atau apa, sehingga foto-foto Bali itu diterjemahkan dalam sebuah foto kartun, muka lucu-lucu, kemudian ada sawahnya, tapi ini bukan gambar ilustrasi, ini adalah gambar AI. Nah, sebenarnya karya-karya foto kita itu sekarang justru dimudahkan dengan adanya 2 buyer. Satu adalah buyer manusia, seperti tadi saya contohin, teman-teman misalnya punya foto sandwich misalnya. Saya beli tuh fotonya, teman-teman dapat uangnya. Lalu yang kedua adalah foto-foto yang memang dibeli oleh AI. Nah, kenapa teman-teman fotonya sudah approve, tapi kok
tidak keluar di portofolio, karena portofolio di Shutterstock itu sekarang ada dua. Portofolio yang memang tulisannya portofolio digunakan oleh buyer manusia, sama satu lagi namanya data catalog, atau kita biasa menyebutnya dengan data licensing. Nah, kalau teman-teman flashback ada waktu untuk mencari informasi tentang data licensing, saya berharap teman-teman ada waktu, karena kalau teman-teman tidak meluangkan waktu, teman-teman nanti cuman kayak kepengen duitnya, tapi teman-teman tidak memahami industri secara globalnya. Ini berbahaya. Berbahayanya adalah teman-teman kehabisan energi, teman-teman menganggap bahwa karya teman-teman gagal, padahal teman-teman masuk ke data licensing, terus nanti biasanya diakhiri dengan kata-kata, Mas, biasanya dengan kata-kata hehehe gitu. Jadi kayak kok tiba-tiba dapat duit, terus dia senang, tapi dia nggak tahu jawabannya dari mana. Nah, ini yang paling berbahaya. Perkara dapat duit itu sebenarnya perkara gampang, tapi teman-teman harus memahami dapat duit ini asalnya dari mana. Kalau ini datangnya dari manusia, teman-teman tinggal tracking. Oh, dari negara Eropa, kebutuhannya adalah untuk Valentine, maka ketika nanti menjelang Valentine di Februari, teman-teman bikin stoknya. Oh, kebutuhannya adalah AI. AI-nya kebutuhannya adalah apa? Kebutuhannya adalah transportasi. Maka teman-teman penuhin kebutuhan transportasinya. Jadi, sangat penting teman-teman memahami itu duit datangnya dari mana. Jangan terus kayak orang, oh dikasih duit ya sudah gitu. Itu teman-teman dapat duitnya, tapi teman-teman kayak orang on. Teman-teman kayak orang blow on yang nggak tahu ini rezeki teman-teman datangnya dari mana. Saya mau share, kalau misalnya teman-teman baru awal ya masuk ke dalam dunia microstock, ini ada banyak sekali pertanyaan tentang kenapa saya bisa jualan foto yang ada mereknya, ada muka orangnya, ada merek dagang, ada hak kekayaan intelektualnya, tapi kok teman-teman nggak bisa? Sebenarnya karena saya menjualkannya di kategori editorial dan teman-teman memaksakan di kategori komersial, padahal teman-teman nggak punya model rilis atau properti rilis. Sebenarnya penting nggak? Penting. Cuman begini, kalau teman-teman masih baru sekali, saya tidak menyarankan teman-teman untuk memotret dulu yang ada muka orang, merek usaha, karena nanti teman-teman belajarnya jadi kayak kebanyakan, jadi overload information. Maka kalau teman-teman baru, bahkan baru nonton channel YouTube saya, bahkan di tahun 2024 teman-teman motretnya dengan alat seadanya, bahkan hanya dengan smartphone, saya sekali lagi mengatakan bahwa kalau teman-teman punyanya smartphone, maka pergunakan smartphone-nya. Karena saya pernah bahas di ebook Fonografi, itu sebenarnya smartphone ini adalah sebuah mesin pencetak uang paling handal, di mana satu hal yang tidak dimiliki oleh kamera adalah fleksibilitas. Jadi, apakah laku? Yes. Saya dari mulai iPhone 5 tahun 2012 saya beli, saya belinya 2017, cuman kan iPhone 5 itu bekas ya, Samsung A10s. Ini adalah kalau teman-teman punya handphone keluaran 2015 kekinian, itu bisa dipastikan handphonenya mumpuni, sudah cukup kredibel untuk memotret di Shutterstock. Maka ada ebook Fonografi di mana teman-teman bisa belajar tentang bagaimana cara memotret dengan smartphone dengan baik dan benar, komposisinya benar, settingnya benar. Itu ada di ebook Fonografi, teman-teman bisa download di bawah. Nah, lalu ketika teman-teman baru pertama kali, lalu foto-foto apa sih yang sebenarnya disarankan? Saya sangat bangga memproklamirkan saya sendiri adalah seorang daily stock photographer, artinya adalah apapun yang saya temui di kehidupan saya sehari-hari, itu saya foto. Jadi kayak kemarin barusan laku, lagi-lagi ya, itu adalah foto tangan keriput. Itu sudah kesekian kalinya laku. Kemudian ada foto sandwich dari roti yang memang saya pergunakan untuk konsumsi makanan anak-anak di rumah, sandwichnya laku. Lalu ada foto stempel, itu dulu saya zaman di wedding fotografi, saya punya satu studio, kemudian studio itu biasanya pasti punya stempel, stempelnya saya foto, stempelnya laku. Sampai akhirnya ada coffee grind, karena saya suka sekali minum kopi, jadi kalau teman-teman yang minum kopi pasti teman-teman tahu ya, ada grinding itu, ada yang untuk espresso base, ada yang untuk V60, ada yang untuk mocha pot, ada yang untuk French press atau tubruk. Jadi coffee grind itu tuh sebenarnya sebuah ukuran gilingan kopi, itu laku. Nah, kenapa saya justru menyarankan foto-foto sederhana yang bahkan kayak cuman gilingan kopi, kemudian foto makanan, kemudian foto-foto ala kadarnya, misalnya teman-teman punya tangan, jarinya keriput habis main air, anaknya teman-teman difoto aja. Itu karena tidak ada kekayaan intelektual di situ. Jadi tidak ada muka manusia, tidak ada merek perusahaan, di mana itu sangat safe untuk masuk kategori komersial. Kategori komersial itu cara nulisnya gampang. Jadi kalau misalnya coffee grind,
Ini saya cuma tulis type of coffee ground, grind size, coarse, medium, and fine on a white paper background. Jadi yang namanya white paper background ini kita menyebutnya isolated. Isolated ini marketnya global sekali, jadi jelek aja laku, apalagi kualitas fotonya bagus gitu. Karena demand-nya sangat tinggi, biasa digunakan untuk majalah, untuk blog, untuk vlog segala macam, sehingga nanti background putihnya dihilangin, kemudian diganti dengan background apapun yang si media owner itu miliki. Maka kalau teman-teman baru gabung di 2024, pengen jualan foto di Shutterstock, link pendaftarannya sudah saya tulis di bawah. Saran saya, jangan daftar menggunakan apps. Saya nggak tahu dengan kemajuan yang sekarang seperti apa, tapi terakhir 2024 awal, kalau teman-teman daftarnya pakai apps, biasanya ada jam page. Jadi teman-teman sudah verified, di refresh balik lagi ke situ, verified balik lagi ke situ. Saran saya teman-teman bukalah dashboard. Jadi mendaftarnya itu pakai browser. Browser itu sederhana. Karena browser itu teman-teman bisa cek analitiknya, bisa teman-teman cek pembeliannya dari mana, jumlah downloadnya berapa, itu lebih lengkap. Kalau aplikasi itu cuman buat kayak cek earning, oke hari ini dapat berapa, yang terjual fotonya apa, itu gampang. Tapi secara spesifik, saya menyarankan kalau teman-teman daftar lewat link di bawah, itu daftarnya pakai browser saja. Browser itu ada di handphone, ada di tab, iPad semacam ini, itu semuanya ada. Intinya teman-teman tinggal masuk submit.shutterstock.com, masukin email sama password. Itu sama dengan email sama password yang teman-teman gunakan di apps. Tujuannya sih mudah, karena saya sudah pernah bikinin akun orang. Ini bukan terus teman-teman minta bikinin saya nggak mau ya. Cuma artinya ini ada teman saya datang ke cafe saya, Bim tolong bikinin, itu 10 menit. Sudah verified, sudah bisa langsung jualan. Jadi kalau teman-teman sampai kok nggak bisa, itu biasanya teman-teman daftarnya pakai apps. Atau teman-teman belum verifikasi, klik verifikasi di emailnya. Kurang lebih seperti itu. Sekarang kalau balik lagi nih, kita ngomongin tentang yang namanya data licensing, portofolionya muncul, sudah approve tapi kok nggak muncul. Karena teman-teman itu sebenarnya perlu ngeliat lewat dashboard. Lagi-lagi dashboard, submit.shutterstock.com. Karena kalau misalnya kita cek ya, kalau di dashboard itu ada namanya portofolio. Itu kalau teman-teman klik, ini ada yang namanya data katalog. Inilah yang nggak kelihatan kalau teman-teman pakai apps. Maka kalau teman-teman pakai apps, mau pakai apps-nya di iOS, mau di Android, ini nggak kelihatan data katalog. Tapi kalau misalnya teman-teman cek di data katalog yang ada di dashboard, ini kelihatan semua. Dan labelnya sederhana. Labelnya warnanya adalah ungu. Kalau misalnya di Shutterstock portofolio itu kalau ditolak warnanya merah kalau nggak salah, kalau diterima warnanya hijau. Jadi data licensing ini ada duitnya guys. Jadi jangan dikira ini nggak ada duitnya ya. Ini ada duitnya. Datangnya bukan dari si pembeli manusia, tapi datangnya dari sebuah divisi namanya adalah contributor fund. Ini memang sebuah dana yang disiapkan untuk kita semua para kontributor yang masukin karyanya ke data licensing, kemudian kita dapat uang. Jadi Shutterstock memastikan mau masuk di portofolio atau masuk di data licensing, kita akan dibayar. Nah, bedanya kalau misalnya foto-foto yang portofolio di Shutterstock ya, ini benar-benar masuk di divisi Shutterstock, itu begitu kita ada yang beli, paling sekitar 15 menit kita refresh, itu duitnya udah masuk gitu. Cuman kalau data licensing, kalau contributor fund itu biasanya kita setahun kayak dapatnya 4 kali, 2-4 kali, saya nggak tahu tergantung mereka, kita juga masih unidentified, mereka punya wewenang khusus. Tapi biasanya setiap kali saya dapat itu bisa kayak $20, $38, $50. Jadi kayak semuanya kayak di bundling jadi satu, terus kemudian kita ditransferin, kurang lebih begitu. Jadi intinya teman-teman nggak usah khawatir kalau misalnya ada foto yang sudah approve, sekali lagi di apps udah approve, karena di apps tuh nggak kelihatan mana yang data licensing, mana yang portofolio, nggak kelihatan. Tapi dua-duanya itu aman. Saya pastikan dua-duanya aman karena saya sudah menikmati income dari kedua divisi itu, divisi portofolio Shutterstock dan divisi data licensing. Semuanya dibayar. Teman-teman kalau misalnya baru seperti tadi, nggak usah buru-buru ngomongin tentang merek perusahaan, muka manusia, itu sebenarnya bisa. Teman-teman tinggal buka channel YouTube saya, cara jualan foto manusia, cara jualan foto merek, itu kayak logo Avanza saya jual laku, terus kemudian tutup botol minuman kayak Pocari Sweat juga laku. Jadi banyak sekali foto-foto saya yang editorial. Saya adalah kontributor yang
nggak mau bikin pusing dirinya sendiri. Jadi daripada saya mintain model rilis itu, saya lebih baik menjadikan fotonya menjadi editorial. Karena sekali lagi, saya adalah single fighter, saya bukan production house. Kalau teman-teman yang production house atau teman-teman saya yang punya production house studio, itu semua modelnya dimintain data model rilisnya. Cuman kan saya street photographer, saya travel photographer, saya motret di Hong Kong, saya motret di Singapura, saya motret di Jepang. Ini kalau tiba-tiba saya ketemu orang baru terus can I get your model release and sign on my paper gitu atau sign on my apps gitu, mereka pasti khawatir kan. Jadi saya lebih baik mendapatkan foto-foto itu kategorinya editorial, jadi untuk berita. Dibayar nggak? Iyalah dibayar lah. Kumparan Vimela itu kalau misalnya bikin foto-foto untuk tema transportasi khususnya di Bandara Halim Perdana Kusuma, itu salah satu ya kontributor yang karyanya dibeli itu karya saya. Jadi Vimela Kumparan itu udah langganan tuh. Jadi fotonya pintu gerbang Halim Perdana Kusuma ya itu foto saya gitu. Jadi sekali lagi nggak usah teman-teman bikin pusing kalau misalnya nggak muncul di portofolio, itu sebenarnya masuknya ke data licensing atau data katalog. Aksesnya dari mana? Dari dashboard. Masuknya gimana? submit.shutterstock.com. Sekali lagi teman-teman terima kasih. Kalau teman-teman kepengen belajar lebih lanjut, lebih detail, nggak usah nonton yang panjang-panjang lebar karena saya punya 1000 lebih vlog ya. Kalau teman-teman pengen yang gratisan silahkan nonton satu demi satu. Ada sekitar 1000 video gratis lewat YouTube yang teman-teman bisa nikmati. Tapi kalau teman-teman pengen lebih komprehensif, ada 2 ebook tentang Shutterstock yang teman-teman bisa baca. Satu jualan foto dengan Shutterstock, dan yang kedua Shutterstock. Kalau misalnya bundling, teman-teman biasanya dapat harga by system ya. Ini akan lebih hemat, lebih murah lah. Tapi kalau misalnya teman-teman kepengen mendasarkan dulu teman-teman bagaimana cara motret dengan handphone karena teman-teman punya smartphone, teman-teman juga bisa baca ebook saya namanya Phonegraphy. Ini adalah real project di Shutterstock, di hospitality, di travel and tourism ya, kulineri. Ini yang project-project itu saya foto dengan menggunakan smartphone. Bahkan villa saya untuk promosi saya menggunakan smartphone. Jadi semuanya all smartphone. Ini ebooknya namanya Phonegraphy, semuanya bisa diakses di bawah. Peralatan saya cukup sederhana, saya ngevlog hanya pakai iPhone X, kemudian motret dengan Canon SM10, tripod. Saya punya tripod yang gede ya, profesional, cuman kalau traveling saya lebih suka pakai namanya Takara, Takara MT8 kalau nggak salah. Ini harganya di bawah 80 ribuan dan fleksibel banget, ini bisa saya tarik-tarik gini, nah gini. Terus ini kemarin saya bawa ke Jepang. Nah ini murah gitu. Memang nggak bisa untuk beban kamera berat, jadi kalau untuk smartphone sih udah lebih dari cukup, sangat kuat dan bisa masuk cabin. Karena saya terbang pakai pesawat pakai ini, ditanya ini apa, ini selfie stick saya bilang gitu. Walaupun dia bisa jadi tripod, semua nyaman. Dan semua peralatan yang ada di bawah adalah peralatan yang sudah saya pakai sendiri. Ini saya pakai Saramonic. Jadi kalau saya nge-vlog, saya sekarang pakai Saramonic. Saramonic itu lebih senyap. Kemudian tadi itu sebenarnya pada waktu ngevlog anak-anak saya di belakang tuh teriak-teriak. Cuman ini dengan Saramonic ini jadi lebih clean. Jadi teman-teman juga bisa enjoy. Kalau misalnya teman-teman suka dengan dunia konten, teman-teman bisa pertimbangkan Saramonic Blink 500 B2X ini ya. Kayaknya mereknya bener. Kurang lebih begitu, semua linknya ada di bawah. Saya siapin di bawah buat teman-teman semua. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, saya bisa bikinkan ini Reels ataupun konten di vlog YouTube panjang, sehingga teman-teman nontonnya bisa belajar jadi lebih enak. Teman-teman tinggalin komentar di bawah, teman-teman mau tanya tentang apa, insya Allah saya akan luangkan waktu untuk menjawab pertanyaan teman-teman. So, sampai ketemu di video berikutnya besok malam jam 7.